Halo, kembali lagi di channel Vigo. Di channel yang gak serius-serius amat dan gak juga ngebosenin amat. Seperti kamu yang terlalu baik buat aku. Di video kali ini kita akan mereview film lagi tentunya guys, yaitu tentang ritual-ritual aneh yang dilakukan bapak ibu untuk keselamatan yaitu anaknya, dengan cara menubalkan ibu-ibu yang mau melahirkan. Film ini berjudul Inang 2022. Bagi Anda yang belum subscribe, mari dukungannya dengan cara memencet tombol subscribe agar Vigo channel ini berkembang, dan tentunya itu penyemangat bagi saya. Film dimulai dengan seorang kakek-kakek yang bernama Ageng yang sedang diwawancarai oleh seseorang. Dia bercerita bahwa anak yang lahir di Rabu Wekasan harus diselamati agar terhindar dari malapetaka. Tetapi ketika kakek-kakek ini ditanya, "Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari petaka di hari Rabu Wekasan?" kakek pun menjawab, "Kamu nanya?" Aku ana cara. Carane Pak Ageng dhewe. Lalu dilanjutkan dengan diperlihatkan seorang yang bernama Wulan yang sedang memeriksa kandungannya. Ternyata kandungan itu merupakan hasil gelap antara Wulan dan pacarnya. Di sini Wulan meminta pacarnya untuk bertanggung jawab, akan tetapi pacarnya malah kabur begitu saja dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lantas si cewek pun berkata, "Ternyata benar ya, semua cowok sama aja." Tentunya tidak, karena itu tidak berlaku bagi saya. Anjay. Setelah itu scene beralih di sebuah tempat yaitu supermarket. Di sana terlihat ibu-ibu yang sedang mengantri di kasir. Akan tetapi si Wulan malah ngamuk-ngamuk gak jelas. Mungkin gara-gara kepikiran atas apa yang telah terjadi. Diperburuk lagi ketika supermarket tersebut mempromosikan obat kuat yang membuat si Wulan agak sedikit gak mood. Dia meratapi semua yang telah terjadi yang membuat dia flashback pada dia waktu masih kecil, di mana pertengkaran orang tua yang membuat mentalnya hancur. Singkat cerita, dia pulang dari kerjaan. Di sini saya melihat kehancuran di komplek kosannya tersebut. Ada yang telat membayar kos, ada yang tak mau membayar paket, dan yang lebih parah lagi, ada yang sedang makan es krim tanpa menutup pintu. Yang penting lost the lah. Setelah selesai beres-beres, si Wulan lanjut scroll sosmed FB untuk mencari grup khusus ibu-ibu yang mengandung. Karena dia tahu ekonominya yang sedang mepet dan dibikin pusing lagi ketika penagih kos datang. Ketika kembali bekerja, si Wulan berniat untuk bertemu dengan bapak manajer agar untuk dipercepat gajiannya. Bukannya mendapat solusi yang baik, si bapak malah ngajak yang membuat si Wulan marah dan melontarkan kata anjim. Sepulang dari kerja terlihat dia termenung di makam orang tuanya dan tiba-tiba dia ditelepon oleh sebuah pemilik panti asuhan di grup khusus ibu-ibu hamil. Si Wulan pun berkonsultasi dan menceritakan apa yang telah dialaminya dan berniat untuk bertemu agar dia merasa lega. Setelah bertemu, dia ditanya-tanya, diinterogasi layaknya seorang yang mengerti akan kandungan, dan menawarkan agar Wulan tinggal di rumah pengasuh sampai dia melahirkan, dan semua biaya hidupnya akan ditanggung alias gratis. Dia belum mengasih jawaban yang pasti. Dia juga baru diusir dari kosan karena belum juga membayar kosannya yang sudah nunggak 100 tahun. Dan akhirnya karena tidak ada pilihan lain, Wulan pun pergi juga ke panti asuhan khusus ibu-ibu hamil tersebut untuk tinggal di sana. Sudah sampai.
Setelah sampai, dia disambut baik oleh ibu pengasuh dan ditujukan kamar untuk Wulan beristirahat. Dia merasakan kenyamanan dan ketenangan di rumah itu. Setelah itu Wulan ingin mandi. Ketika dia mencium sabun tersebut, dia kelihatan suka. Dan si ibu pun muncul untuk menyiapkan bunga agar Wulan mandi dengan air bunga. Biar wangi katanya. Sesudah mandi, Wulan disuguhkan hidangan makanan yang kelihatannya begitu enak dengan sedikit candaan dari bapak pengasuh. Wulan. Pergi. Setelah itu Wulan ditelepon entah dari siapa itu. Dan di luar nampaknya ada seseorang yang melakukan sesuatu. Ternyata itu adalah bapak entah apa yang sedang dia lakukan. Singkat waktu keesokannya Wulan dipertemukan dengan bidan suruhan bapak ibu untuk memeriksa kandungannya. Ternyata kandungan Wulan sudah memasuki masa-masa kelahiran. Hal itu membuat dia senang. Setelah itu Wulan ditanya, kenapa Wulan ingin memberi hak asuh kepada bapak ibu itu. Lantas Wulan menjawab kalau dia tidak ingin anaknya hidup seperti dia. Di malam hari Wulan mencari buku dongeng untuk diceritakan kepada anaknya di dalam kandungan, yang membuat Wulan tertidur dan bermimpi bertemu dengan nenek-nenek yang menyeramkan. Setelah bangun, dia langsung ditemukan dengan Pak Ageng yang kita kenal di awal video. Dengan ritual-ritual anehnya membuat Wulan tertidur lagi dan bermimpi buruk lagi. Dia diperlihatkan kejadian-kejadian aneh yang membuat Wulan mulai takut dan menelpon sahabatnya Nita untuk kabur dari rumah ini. Akan tetapi belum sempat mengirim Sherlockan, tiba-tiba ibu muncul entah dari mana. Mengetahui hal itu, bapak segera melakukan tindakan agar rencananya tidak gagal. Dia menghampiri rumah sahabatnya Nita yang sudah ada main dengan bapak manajer dengan berpura-pura menjadi kang paket yang mengantarkan sate. Ternyata sate itu telah diberi racun. Setelah itu, dia membunuh Nita, sementara bapak manajer tewas sebelum dia diulti bapak ini. Keesokan harinya, bapak dan ibu kaget karena kedatangan anaknya yang bernama Bergas. Wulan mengintip dan dia merasa telah ditipu oleh bapak ibu itu. Karena sebelumnya dia bilang tinggal berdua saja di rumah ini. Dirasa ada yang gak beres, kemalaman harinya Wulan ingin mencuri uang dari si Bergas untuk bisa kabur dari tempat itu. Dan sempat menguping pembicaraan Bergas dan ibunya tentang dirinya. Tetapi tiba-tiba dia ketahuan, yang membuat dia diinterogasi dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Bergas. Di sisi lain, bapak mulai prepare dengan membuat patung kayu yang telah dipahat, yang digunakan untuk membuat ritual aneh di hari Rabu Wekasan. Sementara itu, ibu merasa cemas, takut Bergas mengetahuinya. Bergas di sini mulai curiga dengan apa yang orang tuanya lakukan, karena menurutnya Bergas sudah merasa beberapa kali dibohongi. Setelah malam hari, Bergas mulai mencari tahu apa yang akan orang tuanya lakukan kepada Wulan, dengan mencari petunjuk-petunjuk dari foto masa lalunya, dan menyimpulkan kenapa setiap umurnya genap 10 tahun, Bergas selalu menemui ibu-ibu hamil. Bergas menceritakan semuanya kepada Wulan dan ingin menyelidiki semua yang telah dilakukan orang tuanya pada malam hari. Akhirnya malam hari pun kembali. Di sini Wulan dan Bergas pergi ke gudang tua milik orang tuanya untuk mencari bukti-bukti.
Dan dia menemukan buku aneh dan buku ibu mengandung. Belum sempat membacanya, orang tua Bergas datang. Mereka berdua panik dan bersembunyi di mobil. Tetapi sialnya, kursi roda Wulan ketinggalan, yang membuat Bergas ketahuan. Begitupun dengan Wulan. Mereka berdua diinterogasi apa yang mereka lakukan malam-malam berduaan. Dengan santuy agak grogi dikit, Wulan mengatakan, "Jadi saya ngajak Bergas begituan." Setelah itu Bergas mengajak Wulan untuk pergi secepatnya dari rumahnya. Tetapi sialnya lagi, mobil itu malah mogok, gak mau nyala. Yang membuat mereka berdua harus berjalan tanpa mobil. Mengetahui hal itu, bapak ibu mengejar dia sampai ke tengah hutan. Bergas menceritakan sedikit cerita yang ia ketahui kepada Wulan, yaitu bahwa setiap usia Bergas genap 10 tahun, dia akan menumbalkan seorang ibu-ibu hamil. Sampai akhirnya mereka kembali tertangkap. Bergas di sini diikat dan diceritakan yang bapaknya lakukan selama 10 tahun sekali. Di sini kita diperlihatkan ritual yang orang tuanya lakukan saat menumbalkan bibi Sum, yaitu mimpi buruk yang terjadi pada Wulan. Di sini Bergas dihipnotis ibu karena Bergas memberontak. Setelah sadar, Bergas yang terikat ingin segera kabur. Di sisi lain, bapak dan ibu mulai melakukan ritualnya dengan Wulan sebagai tumbalnya. Sebelum Wulan dibunuh bapak itu, akhirnya Bergas datang untuk menyelamatkan Wulan dan bayinya tersebut. Gas, tolong sekali ini. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur menyisakan ibu Bergas sendirian. Setelah pagi hari, mereka berdua istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Akan tetapi sial sekali, Bergas harus tewas. Dan benar yang terjadi, di usia yang genap setiap 10 tahun, keapesan akan terjadi jika dia lahir pada hari Rabu Wekasan. Dan film ditutup dengan diperlihatkan Wulan sedang membunuh seorang ibu-ibu hamil dikarenakan anaknya yang lahir di hari Rabu Wekasan, membuat ia harus melanjutkan ritual Rabu Wekasan tersebut. Itulah petikan dari film Inang 2022. Selamat tahun baru dan see you the next content dari Vigo.